Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua akan mengangkat di konten ini, yaitu dari Daily Mail dan juga beberapa kabar yang menyebutkan bahwa jadi Manchester United di musim panas nanti ini bisa lebih bernafas ya, karena memang di musim dingin kemarin kan Manchester United menghemat dengan tidak melakukan pengeluaran sama sekali, dan ini dilakukan kenapa? Karena ya financial fair play, terutama dari sisi profit and sustainability rules atau aturan terkait dengan keuntungan ya, dan juga sustainability. Sir Jim Ratcliffe, disebutkan oleh Daily Mail, ini bisa memberikan Manchester United budget transfer di musim panas nanti yang lebih bebas, walaupun sebelumnya di kabar yang pernah gue angkat juga ya di channel ini, tidak bisa terlalu besar banget gitu loh. Kenapa? Karena memang bagaimana situasi finansial dari Manchester United ini belum bisa memungkinkan mereka bergerak dengan leluasa. Walaupun demikian tetap bisa lah bergerak, walaupun tidak mungkin terlalu jor-joran ya, artinya mendatangkan dengan jumlah banyak dan juga besar. Ini juga masih tergantung, artinya bagaimana pergerakan di bursa musim panas nanti Manchester United melepas pemainnya. Nah, disebutkan di artikel ini ya, bahwa Manchester United ini memiliki 3 prioritas untuk musim panas nanti, yaitu ada di center forward, central midfield player, dan center back. Jadi posisi penyerang, tengah, dan juga back tengah. Di artikel ini juga disebutkan bagaimana Manchester United ini bisa memiliki budget lebih selain dengan menjual pemain, yaitu juga dengan tidak memperpanjang pemain dengan ya gaji yang tinggi. Sebagai contoh adalah Anthony Martial yang gajinya ini kan 275.000 pounds per pekan. Ini akan otomatis jumlah tersebutnya akan terhemat karena dia akan meninggalkan klub akhir musim ini. Sementara Rafael Varane yang gajinya per pekan ini 340.000 pounds, ini juga bisa pergi dari Manchester United karena Manchester United ini tidak memperpanjang atau tidak men-trigger 1 tahun perpanjangan kontrak yang telah berakhir bulan Desember lalu. Nah, untuk Rafael Varane, menurut gue peluangnya lebih besar daripada Anthony Martial yang sudah pasti tidak akan diperpanjang di musim panas nanti. Sementara Rafael Varane bisa saja Manchester United ini melakukan negosiasi ulang karena memang gajinya yang tinggi dan kontribusi paling tidak selama paruh musim pertama kemarin kan tidak begitu maksimal ya, terutama dari frekuensi bermain. Kalau Manchester United menurut gua terkait dengan Rafael Varane meraih kesepakatan baru, ya bisa jadi Rafael Varane akan tetap stay di Old Trafford. Walaupun demikian, angkanya pasti gaji yang diperbincangkan ataupun didiskusikan akan kurang dari 340.000. Selain 2 nama tersebut, di artikel Daily Mail ini juga membahas kemungkinan pemain yang akan dijual oleh Manchester United. Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellistri, dan Hannibal Mejbri. Sekarang ini kesemuanya 1, 2, 3, 4 pemain ini tidak di Old Trafford. Mereka dipinjamkan ya ke klub masing-masing. Dan ketika mereka selesai masa peminjamannya, sepertinya mereka juga tidak akan
tetap memperkuat Manchester United, dan klub berharap bisa menjual mereka semua itu dan bisa mendapatkan 50 juta pounds. Di samping Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellistri, dan juga Hannibal Mejbri, juga ada Mason Greenwood ya kan, yang saat ini sedang di Getafe, yang menurut gua bisa jadi ketika memang nanti diputuskan, karena kan kemarin dari wawancara Sir Jim Ratcliffe gue sebutkan 50-50, artinya 50-50 bisa 50 yes, bisa 50 no. Dan kalau seandainya memang dia no dan dijual, ya Manchester United tentu akan menambah pundi-pundi pendapatannya, dan menurut gue bisa lebih dari 50 juta pounds targetnya. Di samping itu juga masa depan dari Aaron Wan-Bissaka, Casemiro ini juga tidak jelas. Dan Harry Maguire, dan juga Victor Lindelof disebutkan juga bisa jadi akan dibuat tersedia di musim panas nanti. Walaupun menurut gua ada banyak nama ya disebutkan di sini, tapi menurut gua kecil peluang kesemuanya bisa pergi secara bersamaan ya, karena nanti akan sangat riskan mencari penggantinya juga, di mana pengganti itu juga tidak mudah-mudah banget bagi Manchester United, di mana market pun sekarang juga masih terbentuk dengan situasi ya kalau Manchester United yang datang untuk menawar pemain harganya masih tinggi. Jadi menurut gua akan ada tahap di sana, tapi ya kemungkinan memang pemain-pemain yang disebutkan tadi inilah yang akan pergi dari Manchester United. Mungkin di musim panas tahun ini atau di musim panas tahun depan itu bisa saja terjadi, ataupun juga di musim dingin itu bisa saja terjadi. Nah, yang menarik adalah tadi disebutkan bahwa Manchester United mengincar 3 posisi, center forward, central midfield, dan juga center back. Gua pikir Daily Mail menyebutkan 3 posisi tersebut sesuai dengan prioritas menurut gue, karena kita bisa berpendapat, bahkan mungkin fans yang luar biasa ya, wah kalau perlu semua dijual ya kan. Ya menurut gue jelas itu tidak masuk akal. Tapi 3 posisi itu disebutkan dengan prioritas, sesuai dengan prioritas. Artinya pertama ada center forward. Kita tahu bagaimana saat ini hanya Rasmus Højlund, Anthony Martial tidak tersedia, bahkan sampai dengan akhir musim nanti pun akan demikian. Butuh pelapis, butuh pemain yang bisa memberikan kompetisi ya di lini depan. Dan saat ini Rasmus Højlund ketika gue bikin video ini kan juga sedang cedera, absen. Ini menunjukkan bahwa memang butuh partner di lini depan yang bisa saling merotasi. Ada beberapa yang mengatakan ya sebelum Erik ten Hag Manchester United pemainnya jarang cedera. Ini seperti kayak gue nggak tahu ya, seakan ingin memberikan tudingan kambing hitam kepada cara bermain dari Erik ten Hag, yang menurut gue nggak ada salahnya gitu loh. Jadi ingin membawa sesuatu yang berbeda. Manchester United secara statistik bukan tim yang rajin melakukan pergerakan, rajin melakukan lari, dan sistem permainan agresif, progresif ini juga membutuhkan pergerakan yang cair. Dan dalam hal tersebut, dalam tanda kutip wajar ya, ada beberapa situasi fisik yang kaget. Di samping juga kalau ditarik ke belakang bagaimana situasi pre-season awal musim ini yang juga sangat banyak sekali jarak yang ditempuh mempengaruhi situasi fisik dari para pemain Manchester United. Ada banyak hal di sana, dan gue menilai nggak ada yang salah. Yang dibutuhkan memang kedalaman skuad yang lebih bagus. Rasmus Højlund cedera menurut gue juga karena bagaimana tuntutan strategi yang mengharuskan ya pemain itu banyak bergerak. Yang gue heran adalah ketika pemain pasif lalu disalahkan taktiknya. Ketika pemain banyak bergerak lalu ini mengakibatkan mungkin kelelahan fisik, pelatih juga disalahkan. Menurut gue nih analisa yang agak aneh. Dimana menurut gue tidak ada yang salah sekali lagi ya dengan gaya permainan tersebut. Hanya saja ya memang kedalaman skuad, dan jelas lini depan harus ditambah personelnya. Lalu center midfield gue menilai juga ya setidaknya dari sisi kedalaman saat ini kedalaman sedang tidak bagus.
sangat riskan sekali. Kalau melihat situasi ketika gue bikin video ini, ya ada Casemiro, ada Casemiro, ada Kobbie Mainoo ya, Christian Eriksen dan juga Scott McTominay, pemain-pemain dengan karakter yang berbeda-beda, kemampuan teknis yang berbeda-beda pula. Namun kalau melihat pemain yang saat ini dipinjamkan, ada Donny van de Beek, ada Hannibal Mejbri, ya kan. Gua menilai memang butuh sih kedalaman squad. Masih belum jelas juga bagaimana status dari Sofyan Amrabat musim depan, sehingga sekali lagi gue berpikir butuh pemain baru, penambah kedalaman dan juga penambah kualitas dari lini tengah Manchester United. Syukur-syukur bisa mendapatkan pemain yang memang bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah, kuat berduel, kuat defensif, punya kemampuan membagi bola yang oke juga ya, sehingga bisa menambah karakter paling tidak di lini tengah Manchester United. Dan terakhir adalah lini belakang, center back. Kalau melihat situasi saat ini, terlepas dari cederanya Lisandro Martinez, gue menilai ya ada Jonny Evans, ada Harry Maguire, ada Rafael Varane, ada Victor Lindelof, cenderung masih oke karena ada 4 pemain. Tapi situasinya musim depan kan ada kemungkinan mungkin Jonny Evans kontraknya tidak diperpanjang, Rafael Varane juga belum tahu apakah akan tetap di Manchester United, karena disebutkan pihak dari Saudi Arabia juga menginginkan, ya kan. Selalu dikaitkan. Victor Lindelof, Harry Maguire juga masih tanda tanya, tapi paling tidak secara personel sudah oke dari sisi jumlah. Tapi tetap butuh ditambah ya, karena itu tadi seperti contoh Jonny Evans yang masih belum jelas, dan mungkin ada beberapa pemain yang cabut. Tapi paling tidak situasi saat ini ya oke, paling tidak sampai dengan musim panas nanti. Sehingga 3 posisi tadi yang disebutkan gue sepakat dengan prioritas yang juga setuju sih gue. Artinya center forward, central midfield, baru center back. Menarik juga seperti apa pergerakan penjualan pemain sih. Ini yang gue nantikan juga di musim panas nanti. Tapi yang jelas sebelum itu terjadi ya, pemain ini sampai dengan sisa musim ini ya, musim berakhir, mereka harus menunjukkan ini kepada manajemen klub, kepada manajer jelas ya, kalau mereka ini pantas bermain di Manchester United untuk musim depan. Kurang lebih demikian. Seperti biasa, kalau ada komentar berbeda nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.